orang Jawa tuh mempunyai jangkane jagat, Mas. Nggih. Sekarang nggak perlu tuh kita tutupi. Orang yang sudah beribadah haji sampai 3 kali, 4 kali, murtad, langsung meninggalkan itu semua. Karena apa? Di sana dia tidak menemukan kebenaran dan ketentraman. Akhirnya kembali belajar ke ajaran Jawa. Daerah saya ini daerah orang ini menek toak. Nggih. Dan daerah saya ini jarang orang-orang sembahyang. Tapi kok aman? Tapi kenapa di daerah orang yang melakukan ibadah yang rutin, bahkan setiap waktu itu mengumandangkan suara-suara seperti itu, kok malah tadi ini diporak-porandakan? Nah, tadi Mas In juga ngomong itu adalah rumah Tuhan. Iya. Kalau itu rumah Tuhan, waktu ada angin Tuhannya kemana? Coba. Ngungsi. Kok nggak Tuhan yang menghalangi angin itu? Nggih. Ya. Makanya sadarlah sekarang itu. Zaman Bharatayuda tidak melihat siapapun orangnya. Ataupun apapun agamanya. Mau agama yang katanya dicintai Allah, mau agama yang paling disayang Allah, paling sempurna, sekalipun kalau perilakunya masih perilaku mental blantek atau mental pengecut, justru malah rumahnya orang-orang bermental pengecut itu yang akan dihancurkan oleh alam, yang akan kena zaman Bharatayuda itu. Nggih, saya ingat Pak ketika di tahun 2004 ya, ketika tsunami melanda Aceh, padahal semua orang tahu Aceh itu kan julukannya kan Serambi Mekah. Nah iya makanya. Tapi kenapa tuh orang-orang yang masih umat dengan agama itu kok nggak sadar? Coba, apakah masih kurang ibadahnya? Apakah masih kurang sholawatannya? Apakah masih kurang gembar-gembornya arkan agamanya? Nyatanya tsunami aja kok milih. Kok nggak di Bali Pak ya? Nah, kok nggak di Bali? Oh, di Bali itu banyak orang udo. Orang bugil. Kenapa kok nggak milih Bali? Paling tidak itu di Tengger lah, karena di sana banyak orang ngobong menyan. Kok nggak seperti itu? Kenapa? Seperti Palestina juga Pak. Di sana juga katanya kan. Nah ini kan tempat wali. Kelahiran para nabi kan banyak. Para nabi, para wali kan semuanya lah di sana. Kenapa dari dulu Pak, saya kecil sampai sekarang itu loh. Kok perang terus? Perang terus. Nah ya makanya. Nah kenapa di mana negara itu kok ditempati orang-orang yang spirit biasa? Kok tenang, tidak pernah ada musibah, tidak ada bencana. Nah, mbok mikir. Makanya barangkali ada pemirsa-pemirsa baru yang lagi masih umat dengan agama itu. Coba camkan dan renungkan apa yang saya katakan. Ya. Kalau tidak kepingin kena belarutan yang namanya Bharatayuda. Karena alam ini sudah nggak bisa dikendalikan lagi. Makanya saya pengen tahu, orang yang awalnya ngomong dekat sama Tuhan, orang yang dulunya ngomong sudah tahu rahasia Tuhan, bahkan orang yang sudah ngomongkan tahu omongannya Tuhan. Di saat ada musibah ini, kenapa nggak ngomong sama Tuhan? Kenapa nggak minta perlindungan langsung sama Tuhan? Paling-paling jawabannya, ini musibah. Terakhir nanti, wallahu a'lam. Enak nek ngono wae, Bro. Iya Pak, ini kan sudah menjadi keinginan kita bersama Pak ya, supaya ajaran Jawa, terus orang-orang Jawa yang masih buta atau masih tidur dengan iming-iming agama yang katanya nanti setelah mati dikasih ini itu dan sebagainya. Nah, apa Pak yang harus kita lakukan atau mungkin
pesan atau saran dari Pak Darno selaku sesepuh Jawa supaya Jawa ini bangkit dan orang-orang kita yang masih tidur itu menjadi mulai Pak Darno. Kita harus dimulai dari siapa dulu Pak Darno? Ya, yang pertama, tinggalkan ajaran dari luar. Ya, kita netepi, ya, menetapkan ajaran leluhur Jawa. Apa leluhur Jawa? Leluhur Jawa itu nastoto, nastiti, hangati-hati. Jadi segala perilaku itu harus tertata. Jangan menyeberang yang bukan jalan kita. Ya, nastiti, tetapkan kalau bisa terus melakukan seperti itu. Hangati-hati karena kita itu manusia, kadang-kadang itu salah. Begitu kita tuh melakukan kesalahan, segeralah imbangi dengan perbuatan baik. Intinya peran pemerintah juga sangat perlu Pak ya, terkait dengan ini Pak ya. Loh ya penting. Ini kalau nggak didukung pemerintah, ya tetap kita itu tersisih. Kan kita sudah lama disisihkan dengan kapitalan kita sendiri. Dan hilangkan rasa khawatir. Karena hidup kita itu bukan hasil dari kekhawatiran. Mati pun juga tidak dari hasil kekhawatiran. Jadi nerimo ing pandum artinya kita tuh menerima apa adanya. Karena kita hidup, kita terus melestarikan hidup. Setelah kita lestarikan kok mati, ya sudah kita terima saja. Karena hidup adalah menyembah. Hidup artinya itu ibadah, tapi bukan ibadah ritual budaya seperti yang dilakukan oleh orang-orang memeluk agama. Tapi kayak sulit ya Pak, kalau lihat fenomena di masyarakat Pak, kalau Jawa ini bangkit kadang orang Jawa itu mempunyai jangkane jagat Mas. Kadang orang kalau tadi kan Pak Darno bilang bahwa satu, kita harus berani meninggalkan ajaran dari penjajah kan gitu. Itu penting. Nah, kayaknya kalau kita lihat sekarang ini sulit Pak Darno. Nggak sulit. Saya sudah ada buktinya banyak. Udah ada bukti sudah banyak. Ya sudah. Bahkan ya sekarang nggak perlu kita tutupi. Orang yang sudah beribadah haji sampai 3 kali, 4 kali. Murtad. Langsung meninggalkan itu semua. Karena apa? Di sana dia tidak menemukan kebenaran dan ketentraman. Akhirnya kembali belajar ke ajaran Jawa. Dan belajar ajaran Jawa baru menemukan kebenaran dan ketenangan. Maksudnya di sana nggak menemukan kebenaran seperti apa? Saya nggak tahu kebenaran seperti apa yang dicari, saya nggak tahu. Tapi dia alasannya gitu Pak ya? Ya, tapi alasannya seperti itu. Tidak punya menemukan kebenaran di sana ya? Itu nggak 1, 2, tapi nggak perlu saya sebutkan namanya. Sudah banyak sekali orang yang datang ke sini minta diajari kapitalan Jawa. Haji 3 kali, murtad. Nah, itu yang haji, belum lagi yang umroh. Belum lagi yang ustadz Pak ya? Belum lagi yang ustadz. Ya mudah-mudahan Pak cepat Pak. Makanya kalau ngomong sulit, sebenarnya nggak sulit kok. Ini dengan adanya media YouTube inilah, sedikit demi sedikit akhirnya orang banyak yang sadar. Apalagi sekarang sudah disuguhi dengan orang-orang yang ngaku-ngaku beragama, yang tingkah lakunya, ucapannya, perbuatannya tidak bisa dibuat contoh. Ini tanpa kita ajak, nantinya juga akan sadar dengan sendiri. Lagian jangkauan jagat sudah jelas kok. Ini tidak lama lagi. Saya dari dulu sebelum orang-orang lain meramalkan, saya sudah mengatakan kok, tahun 2025 itulah awal orang itu mulai kembali ke kapitalan. Nah, di tahun 2050 itulah penentuan dan itulah sudah bisa dilihat. Puncaknya Pak ya? Puncaknya. Belum 2025 saja. Sekarang orang yang tadinya di sini dihargai, di sini di itu, akhirnya sekarang bagaimana tuh? Memperlihatkan kebobrokannya masing-masing tuh, memperlihatkan kemunafikannya masing-masing tuh. Sekarang di mana? Kalau dulu begitu ada pengajian akbar, mau orang itu paham nggak paham, berbondong-bondong datang. Lah sekarang di mana-mana digelar ada pengajian akbar dan sebagainya. Coba. Iya Pak.
pengunjungnya bagaimana? Sudah Ya, berkurang. karena apa? Ya karena tidak diimbangi dengan perilaku Nggih. baik yang menyampaikan maupun orang yang mengadakan. Nggih. Itu. Nah, Akhirnya Bapak- orang itu jenuh.